yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah Roh Kudus pun hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk mengubahkan hati kami, untuk membawa kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milik
Kami rindu Tuhan untuk menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Allah boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan apa yang Engkau ingin untuk kami melakukannya. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap Bapa. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap kami, membukakan setiap pemikiran kami, melembutkan setiap hati dan menjadikan kami orang-orang yang siap untuk dibentuk, diingatkan, dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan sebuah judul Kemudi Hati dalam Arus Kehidupan. Ya. Nah, kita tidak sedang mau berlayar karena saya pun bukan nahkoda ya. Nanti kapalnya nabrak Bapak Ibu ya. Nggak cocok soalnya. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita berapa banyak aktivitas sih yang kita lakukan sehari aja? Nggak usah 1 minggu, nggak usah 1 bulan. 1 hari aja. Berapa banyak kegiatan yang kita lakukan? Berapa banyak keputusan yang kita ambil? Berapa banyak perencanaan yang kita buat? Mulai dari hal-hal yang sederhana, yang hari-hari kita buat, kita kerjakan, sampai hal-hal yang mungkin itu cuma ya musiman lah ya, bisa dihitung pakai jari gitu kita melakukannya. Tapi apapun bentuknya itu, sebesar atau sekecil apapun itu, seringkali diri kita, pikiran kita, hati kita itu harus dipecah-pecah kemana-mana gitu. Di kantor sudah mulai pikir, oh nanti di rumah kalau pulang masak apa ya? Di rumah sudah mulai pikir, nanti sampai di tempat kerja, apa ya yang dihadapi? Mau tidur, sudah ada harapan, semoga besok pagi, atau semoga esok hari ada ini dan itu. Bangun pagi, sudah dengan harapan juga. Semoga hari ini gak seperti kemarin atau yang lainnya. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, diri kita terserap, tersedot ke dalam guliran waktu yang memang gak bisa berhenti. Ditambah dengan perkembangan dunia, ditambah dengan tuntutan waktu, tuntutan zaman, yang akhirnya membawa kita mau gak mau kita harus fokus kepada hal-hal itu, dan kita mungkin akhirnya hilang arah. Pernahkah kita membayangkan kalau suatu ketika apa yang kita anggap sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang wow, ternyata itu bukan apa-apa. When your something is nothing, terkejutkah dirimu? Kalau yang selama ini kita kerjakan dengan ketekunan, yang selama ini kita lakukan dengan penuh semangat, yang selama ini kita persiapkan dengan penuh harapan, yang selama ini kita getol melakukannya, semuanya kita mengharapkan yang terbaik. Tapi suatu titik kemudian dikatakan, hey, itu semua gak ada apa-apanya. Apakah kata nothing itu seperti memberikan tamparan kepada kita untuk semua hal yang kita pikir something atau mungkin anything? Bapak Ibu Saudara,
kesuksesan, keberhasilan, apapun yang kita capai di dunia ini, pencapaian-pencapaian kita, sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang kosong. Kalau dalam mencapainya, kalau dalam melakukannya, kita kehilangan arah tujuan. Dan itulah sebabnya penulis Amsal mengingatkan kita untuk apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika penulis Amsal menuliskan jagalah hatimu, dia tidak hanya sedang berbicara hati kita sebagai pusat perasaan. Tetapi penulis Amsal sedang mengatakan keutuhan dari kondisi manusia yang terdiri dari hal yang fisik dan hal yang non-fisik. Bukankah kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh? Dan ketika penulis Amsal berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu gak cuma ngomong perasaan tok karena itu hati. Tapi dia berbicara keutuhan sisi non-fisik kita. Perasaan kita ada di sana, pikiran kita ada di sana, kehendak kita ada di sana, spiritualitas kita ada di sana. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan kalau kita gak mau suatu saat kita tiba pada titik when your something is nothing. Kalau memang kita gak mau suatu ketika kita harus menghadapi kenyataan bahwa semua yang kita perjuangkan, semua yang kita capai, semua yang kita kejar ternyata itu bukan apa-apa. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan bagaimana kemudian kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Nyata-nyatanya dalam surat Yakobus kita diingatkan, kita mau berencana ini dan itu, sedangkan hari esok aja kita gak tahu. Itu sebabnya dalam menjaga keutuhan itu, kita diingatkan dengan satu kata, atau mungkin satu frase, Deo volente. Jika Tuhan menghendakinya. Bapak Ibu Saudara, surat Yakobus sangat memberikan awasan kepada hidup kita sebagai orang percaya. Untuk kita tidak sembarangan melakukan ini dan itu. Untuk kita nggak sembarangan berencana ini dan itu. Untuk kita nggak sembarangan eksekusi ini dan itu. Untuk kita nggak sembarangan mengharapkan ini dan itu. Kenapa? Karena hari esok aja kita nggak tahu. Dulu waktu saya kecil, Bapak Ibu Saudara, saya itu pernah punya rencana yang kejauhan. Dan terus saya tuh cerita sama mama saya tuh sebenarnya udah lupa gitu ya. Karena itu benar-benar waktu saya masih kecil, saya masih SD. Nah kemudian belum lama ini, mama saya itu mengingatkan, nih inget lu sama gerobak. Saya gerobaknya apa gitu ya. Lalu mama bilang gini, rombong yang mau lu pakai jualan itu loh. Oh, dulu waktu kecil itu saya pernah bilang begini. Sekarang saya umur sekian, mama saya umur sekian, papa saya umur sekian. Maka nanti waktu usia papa pensiun, yaitu umur sekian, ya kalau saya tambahkan umur saya sudah sekian. Puji Tuhan waktu itu saya sudah seharusnya sudah bisa menjadi orang yang mandiri karena di usia itu sudah usia bekerja. Nah nanti kalau papa sudah pensiun, karena papa saya pekerjaannya distributor barang di Bali. Dan itu keliling se-Bali untuk mendistribusikan barang itu. Lalu saya berpikir kalau papa udah tua, papa gak bisa keliling Bali lagi. Papa gak bisa distribusiin barang-barang itu lagi. Maka apa ya untuk kesibukannya? Nah itulah asal usul ide sebuah rombong atau gerobak jualan. Pemikiran anak SD. Saya bilang, mah besok tak bekekno gerobak ya untuk
jualan kalau udah tua. Itu pernah tercetus dalam diri saya waktu saya SD. Dan ketika berapa waktu yang lalu mama saya mengingatkan itu, kami tertawa. Karena apa? Karena sampai sekarang wujud gerobaknya itu enggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Ya enggak cocok gitu. Sama kondisinya enggak cocok. Sama apa yang memang harus kami lakukan, sama apa yang memang kami hadapi hari ini, itu enggak cocok gitu. Enggak mungkin gerobak itu tak adakan gitu. Bukan masalah bisa atau nggak bisa. Kalau nggak bisa memang saya nggak bisa bikin gerobak, tapi kan bisa minta orang bikin. Minta tukang yang ahli, tolong bikinkan gerobak, kan bisa. Tapi memang itu nggak match. Itu loh manusia. Terkadang kita punya banyak angan-angan, kita punya banyak perencanaan, tapi Yakobus ingatkan kita apa? Besok aja kamu enggak tahu. Lah kok mau rencana 20 tahun yang akan datang itu loh. Mau jadi gimana? Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita putuskan, apa yang kita angan-angankan, itu pusatnya atau sumbernya itu dari hati kita itu tadi loh. Yang dalam konteks ini bukan perasaan saja itu tadi. Yang di dalamnya ada keutuhan batiniah manusia. Ada pertimbangan akal, ada pertimbangan rasa, ada motif kehendak, dan ada muatan spiritual karena memang kita punya roh. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ketika kita diingatkan dengan Deo volente, kalau Tuhan menghendakinya. Mari kita belajar setidaknya 3 hal sederhana aja untuk kita tahu bagaimana kita mengemudikan hati kita yang merupakan pusat dari segalanya sehingga kehidupan itu bisa terpancar. Yang pertama, masukkanlah atau gunakanlah hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara, masih di kitab Amsal, penulis Amsal mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau ada di antara kita yang tidak menyukai mencari hikmat ilahi, kalau ada di antara kita yang mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan hikmat ilahi dalam memutuskan ini dan itu, kita hanya memutuskan berdasarkan apa yang kita tahu, kita hanya memutuskan berdasarkan tren, kita hanya memutuskan berdasarkan pembacaan kita hanya memutuskan berdasarkan apa yang sedang terjadi saat ini, maka Amsal mengingatkan kita, hey, jangan jadi orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Tapi jadilah bijak dengan apa? Dengan memasukkan hikmat ilahi dalam setiap pertimbangan kita. Memasukkan hikmat ilahi dalam setiap keputusan kita. Memasukkan hikmat ilahi dalam setiap apa yang kita rencanakan dan kita kerjakan. Karena apa? Karena yang punya hari esok dan seterusnya itu bukan kita. Dan hikmat dunia tidak cukup untuk menakar itu. Memang ada ilmu untuk membaca sesuatu yang belum terjadi ya. Contoh yang paling sederhana ramalan cuaca kan Bapak Ibu Saudara. Itu kan belum kejadian. Tapi diramalkan besok hujan kayak gitu. Bacanya baca apa? Angin, kadar kelembapan udara, kan kayak gitu-gitu. Memang ada banyak ilmu untuk membaca sesuatu yang belum terjadi. Tetapi di atas semua hikmat dunia itu, yang memiliki kepastian akan sesuatu yang ada di depan sana, bahkan sampai kepada sesuatu yang tidak terukur di dalam kekekalan,
itu bukan hikmat dunia, tetapi hikmat Allah. Kalau kita mau menjadi bijak, kita mau mawas diri, kita gak mau seperti yang dikatakan surat Yakobus. Kita berencana ini dan itu sedangkan hari esok saja kita gak tahu. Maka pakai hikmat Allah. Libatkan apa yang menjadi unsur-unsur dari kebenaran firman Tuhan ketika kita menimbang hal-hal itu. Ketika kita mau merencanakan, ketika kita mau memutuskan. Apa yang Amsal katakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah hikmat, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Hanya dengan mendapatkan hikmat, tuntunan Allah, tuntunan ilahi, kita bisa mendapat pengertian yang bahkan mungkin tidak dapat dipahami oleh dunia. Bukankah sudah pernah ada peristiwa hikmat orang-orang pilihan Allah melebihi orang-orang yang terpintar pada zamannya. Dan itu terjadi pada masa Daniel di pembuangan. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka didapati berkali-kali lebih berhikmat dari orang-orang berhikmat pada masa itu. Karena apa? Karena mereka mencari Allah. Dan apa yang kemudian dapat menolong kita memiliki kemudi hati, yaitu milikilah pengendalian diri, milikilah penguasaan diri. Surat 1 Petrus mengajarkan kita apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, sebab itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, terkadang kalau kita memutuskan sesuatu, kita memilih sesuatu, kita menentukan sesuatu, kita hanya mempertimbangkan kita suka apa enggak ya, kita mau apa enggak ya. Tapi ternyata Amsal mengajarkan kita apa? Lebih dari sekedar suka dan enggak, mau apa enggak, baik dalam pemandangan mata kita apa enggak. Dalam ayatnya yang ke-24 kita diajarkan apa? Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kita diminta menguasai mulut, kita diminta menguasai mata, kita diminta menguasai telinga, kaki dan tangan kita. Semua tindak tanduk hidup kita, kita diminta untuk menguasai itu. Kenapa? Kenapa ada awasan ini? Selain diminta untuk kita mencari hikmat Allah. Karena kalau kita gak punya penguasaan diri, kita akan terbawa dengan arus kehidupan yang kian kemari. Bukankah tren demi tren berlahiran? Bukankah tuntutan demi tuntutan berlahiran? Bukankah kondisi demi kondisi berubah dan berubah? Dan itu semua seperti menggiring kita untuk harus ikut kepada arus dunia. Ikut kepada perkembangan dan perubahan yang ada. Saya bukan mengatakan kita gak boleh ikut perkembangan. Kita harus ikut perkembangan. Karena kalau enggak ikut perkembangan nanti kita ketinggalan. Stuck. Mati. Mau kita menekuni bidang apapun, bisnis, ngajar, atau apapun, itu kita harus ikut dengan perkembangan, kita harus update. Tapi bukan berarti ketika kita mengikuti perkembangan itu, identitas kita sebagai orang Kristen itu hilang dan pudar.
Itu sebabnya dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita tidak terbawa arus kehidupan, kemudi hati kita harus kuat. Bagaimana kita menguasai diri kita di dalam tuntunan Allah, itu harus menjadi sesuatu yang nyata dalam diri kita. Apa sih yang biasanya kita pilih untuk kita pikirkan? Apa sih yang biasanya kita pilih untuk kita omongkan? Apa sih yang biasanya kita pilih untuk kita kerjakan? Apa sih yang biasanya kita pilih untuk kita buka telinga kita supaya mendengarkan itu? Kita mengizinkankah telinga kita dikotori dengan hal-hal yang akan memudarkan iman kita? Apakah kita mengizinkan mata kita dikotori dengan hal-hal yang akan membawa kita menyimpang dari jalan Tuhan? Apakah kita mengizinkan pikiran kita dipenuhi dan dikotori dengan hal-hal yang kemudian membawa kita memutuskan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah? Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri menjadi suatu hal yang esensi kalau kita mau benar-benar memegang kemudi hati kita dalam menghadapi arus kehidupan. Kita gak bisa jadi orang yang ikut ke kanan, ikut ke kiri tanpa ada pakem yang pas. Dan pakemnya itu harus kita dapati di dalam apa? Di dalam tuntunan Roh Allah untuk kita mampu menguasai diri. Karena kalau kita gak menguasai diri, kalau kemudian kita ikut dengan semua atau hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau tadi Amsal memberikan awasan untuk kita menguasai semuanya itu, maka Yakobus mengatakan apa? Untuk orang yang enggak punya penguasaan diri, kemudian dia hanya memutuskan ini dan itu berdasarkan diri dan dunia. Dikatakan apa? Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi dia enggak melakukannya, dia berdosa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu seperti apa seharusnya kita menguasai diri kita di dalam koridor kebenaran firman Tuhan, dan kita enggak lakukan itu, awasan berikutnya bukan cuma disuruh jaga. Enggak. Kita dibilang kita bisa berdosa. Kemegahan semuanya itu adalah salah. Mari kita berlatih untuk kita bisa menguasai diri kita sedemikian rupa. Setidaknya kalau ada hal-hal yang di luar kendali kita, kita bisa tenang, berdoa dan meminta Allah menolong kita. Karena orang yang gak punya penguasaan diri, jangankan untuk menjaga dirinya ada di jalur. Kalau menurut Petrus tadi, berdoa aja gak bisa. Kan kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berarti kalau kita gak kuasai diri dan gak bisa tenang, sebenarnya kita itu gak bisa berdoa. Mungkin kelihatannya berdoa, tapi apakah kita sedang berdoa? Apakah mezbah itu sedang terbangun dan kita sedang mencari kehendak Allah dalam hidup kita? Ayo kita sama-sama belajar untuk punya penguasaan diri. Menjaga diri kita untuk ada dalam rel Allah. Menjaga diri kita untuk kita bisa tenang dan meminta tuntunan Tuhan dalam doa-doa kita. Yang terakhir, kepekaan roh. Mungkin kalau kita berbicara tentang kepekaan roh, Bapak Ibu Saudara, kadang kita tuh berpikir gini, wah ini urusannya orang-orang yang maha kudus,
Yang satu kakinya di bumi, satu kakinya udah di surga. Makanya baru bisa peka. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kepekaan roh itu merupakan sesuatu yang bisa kita bangun. Setiap orang percaya diminta memiliki kepekaan untuk bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yakobus di pasal yang sama di ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Dari mana kita tahu Tuhan menghendaki enggak ya tak buat ini? Tuhan menghendaki enggak ya tak buat itu? Tuhan menghendaki enggak ya tak putuskan ini? Tuhan menghendaki enggak ya tak putuskan itu? Karena kita diminta untuk berkata, Deo volente, kalau Tuhan menghendakinya. Itu berarti kita diminta untuk tahu terlebih dahulu sebelum kita melakukannya. Tuhan berkehendak enggak ya? Maka ada satu jawaban sederhana yang waktu melakukannya mungkin gak sesederhana jawaban ini. Tapi kita bisa kok Bapak Ibu bertumbuh dan berjuang bersama-sama. Amin. Dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu, perhatikan ini, dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita diminta berubah sehingga hasilnya apa? Dapat membedakan manakah kehendak Allah. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Mengenal kehendak Allah itu merupakan suatu proses yang mungkin dikerjakan. Itu bukan sesuatu yang terlalu jauh tinggi di sana. Itu bukan sesuatu yang hanya milik orang-orang tertentu saja. Iya mah dia mah memang peka, kalau aku mah memang kurang peka. Enggak gitu konsepnya Bapak Ibu Saudara. Setiap kita orang-orang yang ditebus oleh Allah, setiap kita orang-orang yang kemudian dikaruniai Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, kita bisa berproses untuk mengenal kehendak Allah. Hanya terkadang apa yang merintangi itu tadi. Hikmat dunia menang dari hikmat ilahi. Penguasaan diri kita kendor. Sehingga apa? Sehingga proses berubah oleh pembaharuan budi ini seperti nyandet-nyandet, tahu nyandet-nyandet ya. Tersendat-sendat. Padahal dikatakan apa? Berubahlah supaya bisa kenal kehendak Allah. Berarti apa? Ini ada usaha yang memang harus kita kerjakan. Kita memang harus mau diri kita berubah. Kita memang harus mau berusaha untuk hidup kita berubah. Kita memang harus mengerjakannya. Walaupun memang Roh Allah itu memberikan kemampuan. Roh Allah itu memberikan kita tuntunan. Roh Kudus itu menyertai kita. Tetapi kemauan dan usaha itu menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Berubah. Kalau kita terus ada pada pihak dunia, kita nggak ada pada pihak hikmat ilahi, itu kita belum berubah oleh pembaharuan budi. Kalau kita masih kendor dengan penguasaan diri kita, kalau kita belum bisa disiplin dengan diri kita, ayo ikut firman Tuhan. Ayo fokus kepada apa yang Tuhan ajar. Ayo taat sama apa yang Tuhan bilang. Ayo lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita belum bisa kuasai diri kita sedemikian rupa, kita belum berangsur-angsur berproses. Berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Kalau kita berubah oleh pembaharuan diri kita yang di dalam ini, dibaharui, itu menghasilkan pengenalan kepada kehendak Allah. Dan kita akan menjadi orang yang peka. Tuhan, ini boleh enggak ya tak putuskan? Tuhan, ini boleh enggak ya tak lakukan? Tuhan, ini boleh enggak ya tak buat? Kita akan dibawa untuk mudah mengenal apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, waktu saya remaja SMP, saya punya guru les gitar. Nah, waktu itu beliau sempat meminta untuk kami jreng aja, pokoknya jreng, kunci apa aja bebas. Nah, nanti Kak Simon tebak. Saya pikir, kok keren ya. Kunci apa aja bisa ditebak gitu. Blind test gitu, cuma pakai kuping tok. Yang bener Kak, betul. Nah, coba jreng gitu kan. Ditebaknya betul. Lalu yang lain, jreng, ditebaknya lagi. Oh betul. Jreng lagi, oh ditebaknya betul. Mau kunci mayor, kunci minor, kunci miring-miring kemana. Tahu ini orang ngejreng apa. Saya begini, berpikirnya begini waktu itu. Kok bisa ya bedain bunyinya? Mungkin kalau Bapak Ibu yang ahli musik, tahu bunyinya beda. Tapi terus terang untuk telinga saya itu sama. Ya jreng bunyinya. Apa bedanya? Paling jrengnya naik, jrengnya turun. Lah kalau naik ini kan banyak yang naik. Enggak cuma satu kunci, turun juga banyak yang turun. Ya kayak naik-naik ke puncak gunung turun-turun sekali itu loh. Ya gitu. Tapi bagi telinga orang yang kenal dekat dengan musik itu, dia tahu membedakan ini bunyi apa. Dan yang lebih bikin saya wow waktu itu Bapak Ibu Saudara. Ayo latihan kunci baru, jreng. Lo gak bisa, itu senar nomor sekiannya salah megangnya, glodak. Senar gitar itu kan 6 jejer-jejer ya Bapak Ibu ya. Jreng, bunyinya gak cocok, beliau bisa bilang, Noni itu senar nomor sekiannya yang gak pas megangnya. Loh, kok tahu yang gak pas ini nomor sekian? Saya aja belum sempat ngitung yang mana yang salah. Tapi betul, beliau sepeka itu dengan nada. Saya nggak lagi bilang kehendak Allah tuh sama kayak nada-nada gitar ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi begini, kepekaan itu bisa dibangun dengan cara apa? Dekat. Kepekaan itu bisa dibangun dengan cara apa? Karib. Makanya kalau kita berubah tidak seperti dunia, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubah. Ketika kita gak serupa dengan dunia, maka itu kita sedang mengambil jalan ilahi. Maka maksudnya ketika kita semakin dekat, semakin karib, kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu bukan sesuatu konsep yang jauh di sana. Gimana sih bedain suara Tuhan? Gimana sih membedakan kehendak saya sama kehendak Tuhan? Gimana sih membedakan ini cocok apa enggak, boleh apa enggak sesuai dengan firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kuncinya bertumbuhlah di dalam perubahan budi kita. Kita akan mengenal kehendak Bapa itu. Jangan biarkan diri kita lebih mengutamakan hikmat dunia. Rendahkan diri kita untuk kita meminta hikmat ilahi itu memenuhi diri kita. Buka diri kita untuk kita mengizinkan diri kita dikuasai oleh Roh Allah yang memampukan kita memiliki penguasaan diri. Dan di dalam itu semua ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, kita bertumbuh di dalam perubahan hidup kita. Disitulah ada
proses mengenal, mengerti, membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan dengan demikian kita bisa melakukan. Kalau Allah menghendaki, bolehlah saya bikin ini. Kalau Allah menghendaki, bolehlah saya bikin itu. Kalau Allah menghendaki, bolehlah saya rencanakan itu. Kalau Allah menghendaki, bolehlah saya rencanakan ini. Dan ingat, itu semua kehendak Allah, bukan diri kita. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Mengenali kehendak Tuhan adalah sebuah proses. Tapi itu bukan sesuatu yang gak mungkin. Asal kita memiliki kemauan untuk berubah. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak mengandalkan hikmat dunia. Tidak hanya berfokus kepada apa yang kita mau dan suka saja. Maka pembaharuan itu merupakan suatu hal yang mungkin. Dan pengenalan kepada kehendak Bapa itu merupakan sesuatu yang mungkin kita jangkau. Mari kita nyatakan komitmen kita kepada Tuhan dengan kita mengatakan bahwa saya mau mengiring Tuhan seumur hidup saya. Pikiran saya, kehendak saya, Tuhan, saya mau fokuskan kepada kehendak-Mu. Hidup saya, keputusan saya, rencana saya mau tundukkan di dalam kehendak Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari saya undang untuk kita semua boleh berdiri dan kita mau katakan, Tuhan, saya mau mengiring Engkau dalam seumur hidup saya. Saya mau masuk ke dalam rencana-Mu yang mulia. Apa yang ada dalam pikiranku, apa yang ada dalam kehendakku, apa yang ada dalam perencanaanku, aku mau serahkan ke dalam kehendak Allah. Amin. Haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
terkasih, kalau ini merupakan kerinduan hatimu, untuk engkau boleh hidup di dalam kehendak Tuhan, untuk engkau boleh hidup bagi rencana Allah, engkau mau memperjuangkan perubahan hidup itu, engkau mau memperjuangkan penguasaan diri itu, engkau mau memperjuangkan komitmenmu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan pagi hari ini. Amin, haleluya. Angkat tanganmu dengan suatu keyakinan bahwa Dia Allah akan menyertai engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Jadikan kami alat kemuliaan-Mu. Amin, haleluya Yesus. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus, kepadamu kami berseru pagi hari ini. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang terus berproses, terus bertumbuh untuk mengenal kehendak-Mu Bapa kami, untuk terus mengenal kehendak-Mu Allah kami, mengenal kehendak-Mu ya Raja kami yang hidup. Tuhan, pagi hari ini setiap hati kami tertuju kepadamu. Kami ingin berubah Tuhan. Kami ingin berproses Tuhan. Kami gak mau jadi serupa dengan dunia. Kami gak mau dipenuhi dengan hikmat dunia dan kehilangan hikmat Allah. Kami mau dituntun oleh hikmat Allah. Untuk itu Yesus, kami berseru kepadamu pagi hari ini, tolong kami. Kami gak mau hanyut dalam arus kehidupan dunia. Kami gak mau hilang dan tenggelam di dalam rupa-rupa dunia. Untuk itu Allah Roh Kudus, kuatkan kami. Untuk kami boleh menguasai diri kami sedemikian, sehingga kami boleh beroleh ketenangan di dalam Engkau. Kami boleh mengendalikan diri kami. Kami boleh menjagai langkah kami. Kami boleh menjagai pikiran kami, mulut kami, mata, telinga, seluruh kehidupan kami. Kami mau menjagainya di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami. Kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang bergumul mengenai keputusan-keputusan hidup, mengenai perencanaan-perencanaan dalam aspek-aspek kehidupan kami, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya pagi hari ini kemurahan-Mu turun atas kami, sehingga kami dimampukan untuk kami mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan kami boleh berkata, jika Engkau menghendakinya, kami akan melakukan ini dan itu. Teduhkan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami gak merasa rugi, kami gak merasa hilang ketika ada harapan-harapan kami yang gak sesuai dengan kehendak-Mu. Itu harus dihapuskan. Ketika ada rencana-rencana kami yang gak sesuai dengan rencana-Mu, itu harus diubahkan. Tuhan, teduhkan kami, sehingga kami boleh memandang rencana Allah yang lebih mulia, kehendak Allah yang lebih besar dari sekedar apa-apa yang menguntungkan di mata dunia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau terima kekuatan itu
yang memampukan kami untuk berubah dan berproses. Kami mau terima keyakinan itu, karena kami tahu Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami, pikiran, kehendak, perasaan kami. Tuhan, kami milik-Mu. Jadilah pada kami seturut dengan perkataan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.